Selama lebih dari 2000 tahun, ajaran Konfusius telah digunakan di Tiongkok sebagai pedoman dalam pendidikan, keluarga, pemerintahan, dan hubungan antar sesama. Kata-katanya juga diajarkan di sekolah-sekolah, ini juga dipelajari oleh para pejabat dan dijadikan dasar dalam membentuk pemimpin yang baik. Namun, ide-ide Konfusius tidak lahir di masa yang damai. Konfusius hidup ketika tatanan lama di Tiongkok perlahan-lahan mulai runtuh. Banyak negara saling berebut tanah dan kekuasaan. Raja sudah lemah, perang sering terjadi, pengkhianatan dan persaingan di antara keluarga-keluarga berkuasa. Di dunia seperti itulah Konfusius mulai bertanya, bagaimana tatanan bisa dikembalikan jika para pemimpin sendiri tidak tahu cara memimpin? Bagaimana sebuah negara bisa damai jika tidak ada rasa hormat dan tanggung jawab di dalam keluarga? Dan bisakah masyarakat diubah melalui perilaku baik, bukan kekerasan? Untuk memahami mengapa pertanyaan-pertanyaan tentang perdamaian ini menjadi penting, kita harus melihat kembali keadaan Tiongkok sebelum Konfusius lahir. Lebih dari 500 tahun sebelum masa Konfusius, dinasti Zhou menggulingkan dinasti Shang yang lama. Para pemimpin Zhou mengatakan bahwa kemenangan mereka disebabkan oleh apa yang mereka sebut mandat langit. Menurut kepercayaan ini, langit memberikan hak untuk memerintah kepada raja yang adil dan bertanggung jawab. Jika seorang raja menjadi kejam, jika seorang raja serakah atau lalai, hak itu bisa dicabut darinya. Dengan cara ini, Zhou menunjukkan bahwa langit telah menarik dukungannya dari raja terakhir Shang, sehingga kekuasaan berpindah ke mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menaklukkannya? Untuk mengendalikan wilayah yang luas, para raja Zhou memberikan tanah dan kekuasaan kepada kerabat dan sekutu mereka. Orang-orang inilah yang memerintah di berbagai daerah. Sebagai gantinya, mereka diharapkan mengakui raja dan memberikan tentara serta dukungan ketika dibutuhkan. Pada awalnya, sistem ini membantu menjaga kestabilan. Namun seiring berjalannya abad, para pemimpin di setiap daerah menjadi semakin kuat. Mereka memiliki pasukan sendiri, kekayaan sendiri, dan kepentingan sendiri. Perlahan-lahan mereka mulai bertindak seperti raja-raja merdeka, meskipun mereka masih mengakui penguasa Zhou hanya secara nama. Dan pada tahun 771 sebelum Masehi, ibu kota barat Zhou diserang. Karena itu anggota kerajaan yang tersisa terpaksa pindah ke timur dan di sanalah mereka mendirikan pusat pemerintahan mereka di Luoyang. Dan disinilah dinasti Zhou Timur dimulai. Raja Zhou masih diakui sebagai pemimpin Tiongkok. Namun kekuasaannya hampir hanya tinggal nama saja. Hanya sedikit wilayah yang secara langsung tunduk padanya. Kekuatan yang sebenarnya ada di berbagai negara-negara. Setiap negara bagian memiliki pemimpin sendiri, pasukan sendiri, dan keputusan sendiri. Mereka juga membuat perjanjian sendiri dan berperang dengan negara bagian lain untuk memperluas wilayah mereka. Masa ini disebut sebagai periode musim semi dan gugur. Nama tersebut berasal dari catatan lama tentang peristiwa-peristiwa di negara bagian Lu. Pada masa ini, Konfusius hidup. Lu sudah merupakan negara bagian sebelum Konfusius lahir. Negara ini didirikan pada zaman kuno dinasti Zhou dan diperintah oleh keluarga yang dekat dengan raja-raja Zhou. Karena itu ritual-ritual lama lebih terjaga di Lu, musik dan tradisi Zhou. Tradisi-tradisi ini termasuk cara yang benar dalam pemakaman, penghormatan kepada leluhur, menerima tamu, pernikahan, ibadah, dan berinteraksi dengan para pejabat. Tradisi-tradisi ini penting karena mengajarkan setiap orang bagaimana berperilaku dengan baik di dalam keluarga dan masyarakat. Namun meskipun Lu sangat menghargai tradisi lama, pemerintahannya tetap kacau. Penguasa Lu dan beberapa keluarga kaya saling berebut kekuasaan. Ketika orang-orang berkuasa bertengkar, orang-orang biasa yang biasanya paling menderita. Di tempat seperti inilah Kong Fuji tumbuh besar. Setiap hari dia melihat tradisi lama Zhou. Tapi dia juga melihat bagaimana ketertiban rusak karena perebutan kekuasaan. Di masa yang kacau seperti ini, lahirlah seorang anak yang kelak dikenal sebagai Kong Fuzi. Tahun tradisional kelahirannya adalah 551 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa dia lahir di daerah Zhou dekat Khufu. Namanya adalah Kong Qiu. Ketika dia dewasa, dia juga dipanggil Kong Zi yang berarti guru Kong. Nama Konfusius baru muncul beberapa abad kemudian. Nama ini digunakan oleh para pastor Yesuit dari Eropa sebagai bentuk Latin dari Kong Fu Zi yang juga berarti guru Kong. Karena itu ia lebih dikenal di barat sebagai Konfusius. Hanya sedikit informasi pasti tentang kelahirannya dan keluarganya. Kisah kuno paling rinci tentang kehidupannya ditulis oleh Sima Qian, seorang sejarawan Tiongkok hebat yang hidup lebih dari 300 tahun. Setelah Kong Fuji meninggal, menurut tradisi yang dicatat oleh Sima Qian, ayah Kong Fuji adalah Shou Sulianghe,
seorang pejabat dan prajurit dari Lu. Konon, Zhou Sulianghe sudah tua ketika Kongfuzi lahir. Ibu Kongfuzi biasanya dikenal sebagai Yan Zhengzai. Ada juga kisah lama yang mengatakan bahwa ibunya berdoa di Gunung Ni sebelum ia melahirkan. Dalam versi lain, konon ibunya bermimpi melihat seekor kilin, makhluk legendaris yang dianggap sebagai pertanda kelahiran luar biasa. Cerita-cerita ini merupakan bagian dari tradisi yang berkembang di sekitar Konfusius. Kisah-kisah tersebut muncul seiring dengan semakin dihormatinya dia oleh generasi-generasi berikutnya. Tidak jelas mana dari detail-detail tersebut yang benar-benar terjadi dan mana yang ditambahkan untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang istimewa sejak lahir. Masalah seperti ini juga terdapat pada hampir seluruh kisah hidupnya. Konfusius tidak meninggalkan autobiografi pribadinya. Teks-teks yang digunakan untuk mengenalnya ditulis atau disusun setelah kematiannya. Yang paling terkenal di antara teks-teks tersebut adalah Analek atau Lunio dalam bahasa Tionghoa. Ini adalah sebuah koleksi, kumpulan percakapan singkat dan pepatah yang dikaitkan dengan Konfusius dan murid-muridnya. Sudah lama diyakini bahwa Analek langsung dikumpulkan oleh para muridnya setelah ia meninggal. Penelitian modern menunjukkan bahwa buku tersebut mungkin terbentuk selama beberapa generasi. Ada kemungkinan beberapa bagian berasal dari ucapan aslinya, sementara bagian lain disusun atau ditambahkan oleh para pengikut berikutnya. Artinya, kita harus berhati-hati dalam membedakan antara Kongfuzi yang asli dan gambaran yang diciptakan tentang dirinya setelah ia wafat. Namun ada satu hal penting yang jelas, Kongfuzi tumbuh di masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada para pemimpin dan sistem lama. Dia melihat dampak dari keserakahan pribadi, pemerintahan yang buruk, dan kurangnya rasa hormat terhadap tugas. Dia tidak lahir sebagai pangeran atau pewaris negara yang berkuasa. Dia adalah seorang anak yang berasal dari lapisan bawah kaum bangsawan dan tumbuh dekat dengan dunia para pejabat, ritual, dan pemerintahan. Namun dia tidak memiliki cukup kekuasaan untuk memerintah. Kurangnya kekuasaan inilah yang mendorongnya ke jalan lain. Alih-alih hanya mengandalkan tentara, dia mulai percaya bahwa perubahan sejati harus dimulai dari karakter. Bagi Konfusius, sebuah negara yang tertata dengan baik tidak pertama-tama dibentuk melalui lebih banyak hukum. Ini dimulai dari orang-orang yang tahu cara menghormati, belajar, menjalankan tugas, dan memberikan teladan yang baik. Namun sebelum dia bisa menyampaikan ajaran-ajaran itu, dia harus menghadapi kemiskinan, kehilangan, dan kesempatan yang terbatas di masa mudanya. Ayah Konfusius meninggal saat dia masih kecil. Karena itu, dia dan ibunya tumbuh tanpa kekayaan dan pengaruh dari keluarga besar Kong yang berkuasa. Menurut cerita tradisional, Konfusius tidak langsung mengetahui di mana ayahnya dimakamkan. Ada juga kisah bahwa saat masih kecil, dia suka menggunakan mangkuk dan peralatan lain untuk upacara. Hal ini menunjukkan betapa dalam minatnya terhadap ritual dan tradisi. Ada teks-teks kuno yang juga menggambarkan Konfusius sebagai sangat tinggi dan memiliki bentuk kepala yang unik. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Konfusius menerima pendidikan yang biasanya diberikan kepada laki-laki yang bisa bertugas dalam pemerintahan. Ini termasuk 6 keterampilan, ritual dan etika yang benar, musik, memanah, mengendarai kereta, menulis, dan matematika. Tujuan dari keterampilan-keterampilan ini adalah untuk mempersiapkan seseorang dalam tugas di masyarakat dan pemerintahan. Namun bagi Kongfuzi, memiliki pengetahuan saja tidak cukup. Pengetahuan itu harus digunakan untuk memperbaiki perilaku diri sendiri. Menurut sebuah pernyataan yang dikaitkan dengannya, dia mendedikasikan dirinya untuk belajar sejak usia 15 tahun. Bagi Kongfuzi, pendidikan bukan hanya soal menghafal. Apa yang dipelajari seseorang harus tercermin dalam tindakannya. Orang yang belajar tentang kejujuran harus bisa dipercaya. Orang yang belajar tentang rasa hormat harus tahu bagaimana menghargai peran orang lain. Dan seseorang yang ingin memimpin harus terlebih dahulu belajar mengatur dirinya sendiri. Disinilah keyakinan Kongfuzi terbentuk, bahwa menjadi terhormat tidak hanya didasarkan pada nama keluarga, kekayaan, atau gelar. Baginya, orang yang benar-benar terhormat dikenal melalui disiplin, pengetahuan, kepedulian, dan perilaku yang baik. Ibunya meninggal saat Kongfuzi berada di akhir masa remajanya atau awal usia 20-an. Menurut tradisi, ia kemudian mengetahui lokasi makam ayahnya dan menyatukan kedua orang tuanya dalam satu makam. Kisah ini penting karena penghormatan kepada orang tua dan leluhur menjadi inti dari ajarannya. Kongfuzi percaya bahwa seseorang yang tahu menjalankan kewajiban dalam keluarga akan lebih siap untuk bertanggung jawab di masyarakat. Pada usia sekitar 19 tahun, dia menikah dengan seorang wanita yang biasa dipanggil Nyonya Qi Qiguan. Mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Kong Li dan seorang anak perempuan.
Hanya sedikit informasi yang dapat diandalkan tentang kehidupan mereka sebagai keluarga. Untuk mendukung keluarganya, Kong Fuji memulai dari pekerjaan tingkat bawah dalam mengelola properti. Dikatakan bahwa dia pernah menjaga gudang gandum dan juga mengawasi hewan-hewan milik sebuah keluarga berpengaruh. Jabatan-jabatan ini tidak tinggi, tetapi disinilah dia melihat bagaimana pemerintahan bekerja sehari-hari. Dia belajar bahwa pengelolaan yang baik juga bergantung pada kejujuran para pejabat biasa. Jika catatan hasil panen salah, makanan bisa kurang. Jika persediaan dicuri, orang biasa yang menderita. Dan jika pejabat lebih mementingkan keuntungan pribadi, kepercayaan terhadap pemerintah akan cepat rusak. Sambil bekerja, Kong Hu terus mempelajari sejarah, musik, puisi, dan ritual-ritual Zhou. Dia tidak malu bertanya kepada siapa saja yang tahu hal-hal yang belum dia ketahui. Karena itu dia dikenal sebagai seseorang yang ahli dalam tradisi dan tata krama yang benar. Perlahan-lahan, semakin banyak anak muda yang datang untuk belajar darinya. Salah satu murid pertamanya yang terkenal adalah Zelo, seorang pemuda yang berani, terus terang, dan cepat bertindak. Dia sering bertanya, dan kadang-kadang bahkan membantah gurunya. Percakapan mereka menunjukkan cara mengajar Konfusius. Dia tidak hanya memberikan penjelasan panjang lebar. Dia menggunakan pertanyaan, jawaban singkat, contoh, dan nasihat yang sesuai dengan sifat setiap murid. Secara perlahan, Konfusius beralih dari seorang pejabat rendahan menjadi guru. Dia mengajar tidak hanya tentang ritual dan tradisi, tetapi juga tentang karakter yang benar. Baginya, orang yang cerdas tanpa prinsip itu berbahaya. Orang seperti ini bisa menggunakan pengetahuannya untuk menipu, mencuri, atau menindas. Karena itu, Konfusius tidak memisahkan pendidikan dan budi pekerti. Dia mengajarkan Ren, atau perlakuan manusiawi terhadap sesama, dan Li, atau perilaku yang benar, serta rasa hormat di dalam keluarga dan masyarakat. Bagi dia, ritual yang dilakukan hanya untuk terlihat terhormat juga tidak cukup. Orang yang melakukannya harus memiliki rasa hormat yang tulus dan niat yang baik. Pengetahuannya secara perlahan mendekatkannya dengan para pejabat dan keluarga berpengaruh di Lu. Mereka membutuhkan orang-orang yang ahli dalam upacara, protokol diplomatik, dan tradisi Zhou. Namun, pada saat itu, pemerintahan Lu dikendalikan oleh 3 klan berpengaruh, yaitu Ji, Meng, dan Shu. Pemimpin Lu tetap berada di atas tahta. Namun, 3 keluarga tersebut memiliki pengaruh besar dalam militer dan pengambilan keputusan pemerintahan. Bagi Konfusius, jelas bahwa tatanan yang benar sedang rusak. Para pejabat bertindak seolah-olah mereka adalah raja, sementara mereka menggunakan ritual untuk memamerkan kekayaan dan kekuasaan. Saat memasuki usia 30-an, Konfusius sudah dikenal sebagai guru dan ahli tradisi Zhou. Beberapa anak dari keluarga berpengaruh belajar kepadanya. Ia juga ikut serta bersama para pejabat dalam perjalanan yang berkaitan dengan diplomasi dan upacara. Konon ia pernah sampai ke Luoyang, ibu kota Zhou Timur. Meskipun kekuasaan istana kerajaan sudah melemah, di sana masih terdapat catatan penting, kuil, dan tradisi lama. Konfusius sangat mengagumi para pemimpin awal Zhou, terutama Adipati Zhou. Dalam cerita tentang Adipati Zhou, ia menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kerajaan, dan ia mengembalikan pemerintahan kepada pewaris yang sah ketika waktunya tiba. Bagi Konfusius, Adipati Zhou menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi berkuasa tanpa mengutamakan ambisi pribadi. Perjalanan ini juga dikaitkan dengan sebuah kisah terkenal tentang pertemuan antara Konfusius dan Lao Tzu. Lao Tzu secara tradisional dikenal sebagai tokoh penting dalam pembentukan Daoisme, sebuah pemikiran yang berfokus pada hidup selaras dengan Dao atau jalan alami kehidupan. Menurut cerita, Lao Tzu memperingatkan Kong Fuji bahwa ritual tidak ada artinya jika hanya dilakukan sebagai pertunjukan. Ia juga dikatakan memperingatkan Kong Fuji bahwa dia akan memiliki musuh yang kuat jika terus mengkritik perilaku buruk para pemimpin. Tidak pasti apakah Kong Fuji dan Lao Tzu benar-benar pernah bertemu, namun cerita tersebut menunjukkan sebuah peringatan penting. Sulit untuk memperbaiki suatu sistem jika orang-orang yang diuntungkan oleh sistem tersebut tidak mau berubah. Kong Fuji kembali ke Lu dengan pengetahuan yang lebih luas dan keyakinan yang lebih kuat. Ia tidak hanya ingin mengajar murid-muridnya, ia ingin menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pemerintahan yang nyata. Namun untuk melakukan itu, ia harus menghadapi keluarga-keluarga yang lebih mementingkan kekayaan dan kekuasaan daripada tugas dan perilaku yang benar. Tujuan Kong Fuji menjadi semakin sulit ketika terjadi konflik di pemerintahan Lu sendiri. Pada tahun 517 sebelum Masehi, Adipati Zhao, pemimpin Lu, mencoba mengurangi kekuasaan keluarga-keluarga penguasa. Namun, keluarga Meng dan Shu mendukung Ji. Pasukan Duk kalah dan dia terpaksa melarikan diri ke negara tetangga Qi. Menurut kisah tradisional, Kong Fuji juga mengikuti ke sana. Pada masa ini, ada sebuah kisah terkenal.
Saat sedang melakukan perjalanan, Kongfuzi melihat seorang wanita menangis di samping sebuah makam. Wanita itu mengatakan bahwa harimau telah membunuh mertuanya, suaminya, dan anaknya. Kongfuzi bertanya kepadanya, mengapa dia masih tetap tinggal di sana, di tempat yang berbahaya itu. Wanita tersebut menjawab bahwa tidak ada pemerintahan yang kejam di sana. Setelah itu, Kongfuzi dikatakan berkata kepada murid-muridnya bahwa pemerintahan yang menindas lebih menakutkan daripada harimau. Ini hanyalah bagian dari tradisi yang berkembang tentang kehidupannya, tetapi pelajarannya sangat jelas. Orang-orang sanggup menahan bahaya apapun daripada harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang sewenang-wenang. Sesampainya di Qi, Kongfuzi mencoba mencari posisi di bawah Adipati Jing, pemimpin negara tersebut. Duke sempat mendengarkan beberapa nasihatnya tentang pemerintahan. Kongfuzi menjelaskan bahwa setiap orang harus menjalankan tanggung jawab sesuai posisinya. Seorang pemimpin harus bertindak sebagai pemimpin sejati. Seorang pejabat harus melayani sebagai pejabat. Orang tua harus menjalankan perannya dalam keluarga dan anak harus tahu bagaimana menghormati. Bagi Kongfuzi, sebuah masyarakat menjadi kacau ketika seseorang mengambil posisi orang lain atau tidak menjalankan tugasnya sendiri dengan baik. Namun, para menteri di Qi tidak merasa nyaman dengan kehadirannya. Mungkin mereka melihat Konfusius sebagai orang baru yang bisa mempengaruhi adipati. Kesempatannya untuk masuk ke pemerintahan juga tidak berlangsung lama. Karena itu, ia kembali ke Lu dan kembali fokus mengajar. Pada masa ini, ia semakin menekankan pentingnya ren atau perlakuan manusiawi terhadap sesama. Bagi Konfusius, kekayaan dan jabatan tinggi tidak ada artinya jika diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan prinsip yang baik. Murid-muridnya pun terus bertambah banyak. Salah satu murid yang paling ia kagumi adalah Yan Hui, seorang pemuda pendiam dan rajin yang tidak hanya mendengarkan ajaran, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Anak kandungnya sendiri, Kong Li, juga belajar darinya. Menurut sebuah kisah, Kong Li pernah ditanya apakah ayahnya memberinya ajaran rahasia. Ia menjawab bahwa tidak ada. Seperti murid-murid lainnya, ia hanya disarankan untuk mempelajari puisi dan ritual kuno. Ini menunjukkan keyakinan Konghucu bahwa pendidikan tidak boleh hanya diberikan kepada keluarga sendiri atau murid favorit. Yang terpenting adalah usaha seseorang untuk belajar. Ia sangat menghargai teks-teks kuno tentang sejarah, puisi, ritual, perubahan, dan peristiwa di Lu. Lama-kelamaan, teks-teks tersebut dikenal sebagai 5 klasik dan menjadi bagian penting dari pendidikan di Tiongkok. Namun, tidak pasti apakah Konfusius secara pribadi menyusun atau menulis teks-teks ini. Yang jelas adalah para pengikutnya menggunakan dan mengajarkan teks-teks tersebut sebagai panduan perilaku dan pemerintahan. Konfusius tidak menganggap dirinya sebagai penemu suatu sistem baru. Dia melihat perannya sebagai penerus ajaran penting dari masa lalu. Dia percaya bahwa ada prinsip-prinsip dalam tradisi lama Zhou yang dapat digunakan untuk memperbaiki masyarakat yang kacau pada zamannya. Sementara sekolahnya berkembang, kekacauan di Lu terus berlanjut. Bukan hanya adipati dan para bangsawan besar yang saling berebut kekuasaan, bahkan para bawahan dari keluarga-keluarga berkuasa mulai memberontak melawan tuan mereka sendiri. Salah satu pemimpin pemberontak menawarkan posisi kepada Kongfuzi. Kongfuzi sempat mempertimbangkan kesempatan itu karena dia ingin menerapkan ide-idenya. Namun muridnya Jilu mengingatkan bahwa melayani seseorang yang merebut kekuasaan akan bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Ketika para pemberontak dikalahkan dan pemerintahan Adipati Ding kembali kuat, Konfusius mendapat kesempatan untuk mengabdi sekitar tahun 501 sebelum Masehi. Ia diangkat sebagai pejabat di Chengdu, sebuah kota di negara bagian Lu. Tidak jelas seberapa besar kekuasaan sebenarnya yang ia miliki. Kisah-kisah selanjutnya juga membesar-besarkan keberhasilan pemerintahannya. Namun, tradisi menunjukkan bahwa ia berusaha menerapkan ajaran-ajarannya yang telah lama diajarkannya dalam tugas pemerintahan yang sebenarnya. Ia menekankan pentingnya administrasi yang baik, tugas yang jelas, pejabat yang jujur, dan pemimpin yang memberikan teladan yang baik. Ia tidak percaya bahwa satu undang-undang atau satu pepatah yang bagus dapat memperbaiki seluruh negara bagian. Bagi Konghucu, menjadi seorang pemimpin itu sulit karena setiap keputusan berdampak pada banyak orang. Jauh lebih berbahaya jika seorang pemimpin berpikir bahwa bagian terbaik dari kekuasaan adalah tidak ada seorang pun yang menentangnya. Akhirnya, Konghucu mendapat kesempatan untuk membuktikan ajarannya. Namun, seiring dengan naiknya posisinya, dia juga semakin mendekat ke pusat konflik di Lu. Keinginannya untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemimpin yang sah hampir bertabrakan dengan kepentingan keluarga-keluarga terkuat di negara bagian itu. Seiring dengan naiknya posisi Konghucu, datanglah ujian terbesar bagi prinsip-prinsipnya.
sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Para menyelesaikan perselisihan lama mereka, para pemimpin Lu dan Qi bertemu. Kedua negara bagian itu berdekatan, dan mereka telah beberapa kali berebut tanah dan pengaruh. Dukding dari Lu membawa Konghucu sebagai penasihatnya. Karena pertemuan akan diadakan di wilayah Qi, Konghucu curiga bahwa pemimpin mereka mungkin akan diintimidasi atau dipaksa. Jadi dia menyarankan agar Lu juga membawa pejabat-pejabat yang mampu memberikan perlindungan. Menurut kisah tradisional, ada pertunjukan dengan senjata saat kedua duk itu bertemu. Konghucu menentang karena pertunjukan itu bisa digunakan untuk menakut-nakuti delegasi dari Lu. Dia menegaskan bahwa pertemuan diplomatik harus dilakukan dengan rasa hormat dan tujuan yang jelas. Pertemuan itu berakhir tanpa pertempuran. Kabarnya, Qi juga mengembalikan beberapa wilayah yang sebelumnya diambil dari Lu. Kemungkinan para penulis sejarah berikutnya memperbesar peran Konghucu. Namun jelas bahwa pengaruhnya terhadap pemerintahan semakin kuat. Menurut tradisi, ia mencapai posisi yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban. Kisah-kisah selanjutnya menggambarkan Lu menjadi lebih aman dan disiplin di bawah kepemimpinannya. Sulit untuk mengetahui seberapa besar kekuasaan sebenarnya yang ia miliki. Namun Konghucu mendapat kesempatan untuk menerapkan ide-idenya dalam tugas pemerintahan yang sebenarnya. Ia percaya bahwa hukuman saja tidak cukup untuk mencegah kejahatan. Jika ketakutan saja yang menjadi alasan orang untuk patuh, mereka mungkin akan menghindari hukuman, tetapi tidak akan belajar merasa malu atas perbuatan buruk. Bagi Konghucu, hal itu tidak cukup kuat. Tatanan yang baik berasal dari teladan yang baik dari pemimpin dan pendidikan rakyat. Bersamaan dengan itu, ia mendukung rencana untuk mengurangi kekuasaan 3 keluarga besar di Lu. Mereka memiliki pasukan sendiri dan kota bertembok yang bisa digunakan melawan adipati. Tujuan dari rencana tersebut adalah meruntuhkan beberapa tembok dan menghilangkan kemampuan keluarga-keluarga itu untuk bertindak seperti pemerintahan yang terpisah. Beberapa setuju, tetapi yang lain menentang. Tidak berhasil membuat semua keluarga berkuasa itu patuh sepenuhnya. Hal ini menunjukkan keterbatasan ajaran Kongfuji. Mudah untuk mengatakan bahwa setiap orang harus menjalankan tugasnya, namun jauh lebih sulit untuk menerapkannya ketika seseorang memiliki kekayaan sendiri, pasukan dan wilayah sendiri, para pejabat yang harus didisiplinkan. Tidak lama kemudian pengaruh Kongfuji juga hilang di istana Lu. Menurut sebuah kisah terkenal, Qi mengirimkan kuda-kuda terbaik dan para penari sebagai hadiah kepada para pemimpin Lu. Konon, adipati dan para pejabat menjadi sibuk berpesta, dan mereka melalaikan tugas mereka. Kongfuzi melihat bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki niat serius untuk memperbaiki pemerintahan, maka dia pun pergi. Mungkin alasan sebenarnya lebih rumit dari itu. Mungkin dia kehilangan dukungan karena kegagalan rencana untuk mengurangi kekuasaan para klan. Apapun yang sebenarnya terjadi, masa singkat jabatannya yang tinggi pun berakhir. Kongfuzi sudah berusia sekitar 50-an ketika dia meninggalkan Lu bersama beberapa muridnya. Dimulailah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang menjadi salah satu bagian paling terkenal dalam hidupnya. Mereka pergi ke berbagai negara untuk mencari pemimpin yang mau mendengarkan nasihatnya. Beberapa tempat yang dikaitkan dengan perjalanan mereka adalah Wei, Song, Chen, dan Cai. Banyak cerita tentang masa ini ditulis lama setelah peristiwa itu terjadi. Para penutur cerita mungkin telah mencampur adukan perjalanan yang sebenarnya, legenda, dan pelajaran dari puisi kuno yang disebutkan. Yang jelas, ia tinggal selama beberapa tahun di luar Lu dan tidak menemukan pemimpin yang bersedia menjalankan programnya. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah Wei, sebuah negara di barat Lu. Pemimpinnya menerima dia dan memberinya kesempatan untuk memberi nasihat. Namun, ia juga disambut dengan keraguan dari para pejabat yang mungkin kehilangan pengaruh jika posisinya semakin kuat. Konfusius pun pergi, tetapi ia beberapa kali kembali ke Wei. Keadaannya tidak pernah stabil karena ada masalah tersendiri dalam kepemimpinan dan pewarisan kekuasaan di negara itu. Dalam perjalanan lain, ia dikabarkan dicegat oleh orang-orang yang mengira dia adalah Yang Hu, seorang mantan pemberontak dari Lu. Ada kisah lain yang mengatakan bahwa ia hampir dibunuh, dipenjara, atau dikepung oleh musuh. Setiap peristiwa sulit untuk dibuktikan. Namun kisah-kisah ini menunjukkan bahwa perjalanan sangat berbahaya pada masa ketika banyak negara saling berperang dan tidak ada satupun pemerintahan yang mengendalikan seluruh Tiongkok. Meskipun berbahaya, Konghucu tetap mengajar. Percakapannya tidak hanya terjadi di sekolah. Ia memberikan pelajaran saat berjalan, beristirahat, kelaparan, atau menunggu bantuan. Disinilah teruji apakah ia mampu mengikuti prinsip-prinsipnya sendiri ketika ia tidak memiliki jabatan, uang, atau kepastian. Ada kalanya murid-muridnya merasa putus asa. Mereka bertanya apakah masih ada gunanya tetap setia pada perilaku baik
jika orang-orang jahat yang justru berkuasa. Bagi Konfusius, kebaikan bukanlah sekadar cara untuk mendapatkan pekerjaan atau imbalan. Ini adalah kewajiban yang harus dijaga meskipun belum langsung berhasil. Seseorang mungkin kehilangan jabatannya, tetapi dia tidak perlu menyerahkan prinsipnya. Konghucu dan murid-muridnya juga tidak selalu sependapat. Jilu seringkali mempertanyakannya. Yang lain memilih untuk bekerja di bawah pemimpin yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran guru mereka. Ini menunjukkan bahwa aliran Konghucu bukanlah kelompok orang yang semuanya sama. Mereka tidak selalu berpikiran sama. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang cara yang benar untuk melayani pemerintahan yang kacau. Pada akhirnya, Konghucu berhenti mencari jabatan tinggi. Mengajar dan melestarikan ajaran-ajaran kuno menjadi lebih penting baginya. Pada tahun 484 sebelum Masehi, ia diizinkan kembali ke Lu. Ia sudah tua dan telah bertahun-tahun berlalu sejak ia benar-benar memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Ia diterima sebagai guru yang dihormati dan sesekali sebagai penasihat. Namun ia tidak pernah dikembalikan ke posisi kekuasaan yang telah lama ia dambakan. Bahkan beberapa muridnya sendiri yang bekerja di pemerintahan tidak selalu mengikuti nasihatnya. Konfusius menggunakan sisa waktunya untuk mengajar dan mempelajari teks-teks kuno. Secara tradisional, ia dikaitkan dengan catatan musim semi dan musim gugur, catatan singkat tentang peristiwa penting di Lu. Sudah lama diyakini bahwa ia sendiri yang mengedit catatan ini dan menggunakan kata-kata yang hati-hati untuk memuji atau mengutuk para penguasa. Para sarjana masih memperdebatkan seberapa besar peran sebenarnya yang ia mainkan. Ia juga dikaitkan dengan kitab perubahan dan beberapa kitab kuno lainnya. Lebih aman untuk mengatakan bahwa teks-teks ini menjadi penting bagi sekolah-sekolah yang terbentuk di sekitarnya daripada menganggap bahwa ia sendiri yang menulis atau mengedit semuanya. Seiring bertambahnya usia, ia mengalami kehilangan pribadi secara berturut-turut. Anak laki-lakinya, Kong Li, meninggal dunia. Zilu terbunuh saat bertugas di Wei di tengah konflik kekuasaan yang penuh kekerasan. Namun yang paling berat bagi Konfusius adalah kematian Yan Hui, murid yang sangat ia kagumi. Yan Hui adalah sosok yang pendiam, rajin, dan selalu siap belajar meskipun hidupnya penuh kesulitan. Konfusius berharap murid mudanya itu dapat meneruskan ajarannya. Menurut Analek, Kongfuzi secara terbuka menunjukkan kesedihan mendalam atas kepergian Yan Hui. Di balik citra sebagai guru yang serius, Kongfuzi adalah seorang pria tua yang satu persatu kehilangan orang-orang terdekatnya. Konfusius wafat pada tahun 479 sebelum Masehi, pada usia sekitar 72 tahun. Dia tidak pernah menyaksikan keberhasilan besar dari ide-idenya. Pada saat kematiannya, dia hanyalah seorang guru terkenal dari Lu yang gagal dalam keinginannya untuk mengubah pemerintahan. Dia tidak pernah mendirikan kerajaan apapun, dia tidak memiliki pasukan besar, dan dia juga tidak pernah menjadi pejabat paling berkuasa pada masanya. Namun murid-muridnya melanjutkan pekerjaannya. Mereka pergi ke berbagai negara untuk mengajar dan melayani sebagai pejabat. Penjelasan mereka tentang ajaran guru mereka tidak selalu sama. Seiring waktu, terbentuklah kelompok-kelompok yang berbeda, masing-masing mengklaim bahwa merekalah pewaris sejati dari Konfusius. Dari tradisi-tradisi ini muncullah para pemikir besar Konfusianisme berikutnya. Di antaranya adalah Mengzi yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kemampuan alami untuk berbuat baik, dan Sun Tzu yang memberikan penekanan lebih besar pada pendidikan dan disiplin. Sementara itu, politik di Tiongkok menjadi semakin brutal. Periode musim semi dan gugur berakhir dan dimulailah periode negara-negara berperang, di mana kerajaan-kerajaan besar saling berperang untuk kekuasaan penuh. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Tiongkok dipersatukan oleh Qin. Pemerintah Qin menggunakan hukum yang ketat, hukuman berat, dan kontrol yang terpusat. Pemerintahan Qin Shi Huang juga dikaitkan dengan pembakaran beberapa buku dan penghukuman terhadap para cendekiawan. Meskipun cakupan pastinya masih diperdebatkan, dinasti Qin hanya bertahan dalam waktu singkat. Dinasti ini digantikan oleh dinasti Han yang memerintah Tiongkok selama beberapa abad. Di bawah dinasti Han, teks-teks yang terkait dengan tradisi Konfusianisme secara bertahap menjadi bagian penting dari pemerintahan. Teks-teks ini digunakan dalam pendidikan para pejabat dan untuk menekankan tanggung jawab kaisar. Bukan hanya ajaran murni Konghucu yang diikuti oleh dinasti Han, pemerintah menggabungkan bahasa moral Konfusianisme, hukum yang ketat, ritual, dan cara-cara praktis dalam mengendalikan. Namun, Konghucu menjadi simbol utama pemerintahan yang adil oleh kaum terpelajar pada dinasti-dinasti berikutnya, sehingga pengaruhnya semakin meluas. Teks klasik Konfusianisme menjadi bagian penting dari ujian pegawai negeri sipil. Ujian-ujian ini digunakan untuk memilih pejabat kekaisaran. Sistem ini semakin diperkuat pada masa dinasti Song. Melalui ujian-ujian ini, banyak generasi cendekiawan mempelajari tugas dalam keluarga,
etika yang benar, sejarah dan pemerintahan menurut tradisi Konfusianisme. Ide-ide ini juga menyebar ke Korea, Jepang, Vietnam, dan bagian lain Asia Timur. Setiap masyarakat memiliki versinya sendiri. Pemikiran Konfusian digunakan dalam pendidikan, dinas pemerintahan, hubungan keluarga, dan penghormatan kepada leluhur. Bersamaan dengan penghormatan, ide-idenya juga mengalami penolakan yang kuat. Ada para kritikus yang mengatakan bahwa tradisi Konfusian memperkuat ketaatan berlebihan kepada orang yang lebih tua, hierarki sosial yang ketat, dan peran perempuan yang terbatas. Pada berbagai masa, para pemimpin juga menggunakan ajaran tentang kewajiban dan rasa hormat untuk mencegah penentangan. Pada abad ke-20, beberapa reformis Tiongkok menyalahkan sistem Konfusian lama atas lambatnya perubahan di negara tersebut. Pada masa revolusi kebudayaan, reputasinya diserang, dan banyak tradisi yang dikaitkan dengannya dianggap menghambat masyarakat baru. Namun pengaruhnya tidak pernah benar-benar hilang. Gagasan-gagasannya tentang pendidikan terus dipelajari, penghormatan terhadap keluarga, disiplin pribadi, dan tanggung jawab para pemimpin. Warisan terpenting yang ditinggalkan oleh Kongfuzi bukanlah sebuah hukum yang lengkap atau satu sistem politik tunggal. Dia meninggalkan sebuah pertanyaan yang tetap penting hingga sekarang. Apakah mungkin memiliki pemerintahan yang baik jika para pemimpinnya tidak memiliki karakter yang baik? Bagi Kongfuzi, kekuasaan saja tidak cukup untuk menjadi pemimpin sejati. Seorang pemimpin harus mampu mendengarkan dan belajar, menghormati tugas dan memberikan contoh yang baik. Dia tidak berhasil mengubah Tiongkok selama hidupnya, namun guru yang berkali-kali ditolak oleh para pemimpin itu akhirnya menjadi standar yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan mereka. Dan disitulah terlihat ironi dalam hidupnya. Dia gagal menemukan pemerintahan yang benar-benar mau mengikuti ajarannya. Namun setelah kematiannya, ide-idenya justru membantu membentuk pemerintahan, sekolah dan keluarga di Asia Timur selama lebih dari 2000 tahun.